teman-teman, ada juga yang bertanya kenapa sih IPK-nya harus minimal 3 gitu. Nah, teman-teman, KJM itu kan singkatan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, yuk langsung aja klik tombol subscribe, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita masih akan membahas mengenai KJMU nih teman-teman. Nah, hari ini tanggal 24 Maret 2024. Batas waktu atau deadline dari perpanjangan pendaftaran KJMU. Nah, gimana teman-teman, sudah berhasil mendaftar belum? Nah, kita hari ini akan membahas mengenai question and answer tentang KJMU, karena kebetulan ada beberapa teman-teman yang menjapri ke saya seputar pertanyaan tentang KJMU. Nah, padahal di video sebelumnya sudah dengan jelas dan lengkap kita bahas mengenai cara pendaftaran KJMU dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan bahas pertanyaan pertama yang sering banget muncul nih dari teman-teman nih. Karena kebetulan saya bekerja di SMK ya teman-teman, jadi banyak yang japri ke saya tuh yang kelas 12 ataupun yang alumni nih bertanya seputar KJMU. Nah, pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan adalah, Bu, saya sudah bisa daftar KJMU belum gitu. Nah, untuk KJMU yang bisa mendaftar itu adalah teman-teman yang sudah lulus ya teman-teman dari SMA atau SMK. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang ini masih kelas 12 di tahun 2024 ini, berarti otomatis teman-teman kan masih berstatus sebagai pelajar ya. Nah, berarti teman-teman tuh belum lulus. Nanti kalau teman-teman sudah lulus, kemudian teman-teman sudah diterima di universitas yang menerima KJMU, nah teman-teman baru bisa daftar. Nah, jadi untuk tahap 1 2024 bagi teman-teman yang sekarang ini kelas 12 atau kelas 3 SMA atau SMK, nah belum bisa daftar. Daftarnya nanti di tahap kedua tahun 2024. Nah, kemungkinan teman-teman itu bisa daftar di sekitar bulan Agustus ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman update selalu informasi pendaftaran KJMU-nya bisa melalui sekolah asal teman-teman ya, ditanyakan ke sekolahnya. Atau teman-teman yang belum subscribe nih, langsung aja subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya, karena insya Allah saya akan update terus seputar informasi mengenai KJMU. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, saya sekarang semester 2 atau 3, saya masih bisa tidak untuk daftar KJMU? Nah, jawabannya adalah selama teman-teman itu sekarang berstatus aktif kuliah semester 1 sampai dengan 4, nah teman-teman itu masih bisa daftar KJMU. Tapi kalau teman-teman itu sudah semester 5 ke atas, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi daftar KJMU. Jadi bagi mahasiswa yang bisa atau berhak untuk mendaftar KJMU adalah yang semester 1 sampai dengan semester 4. Oke? Clear ya teman-teman untuk pertanyaan yang kedua? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Bu, saya waktu SMK atau SMA saya tidak mendapatkan KJP. Saya bisa tidak mendaftar KJMU? Nah, jawabannya adalah tentu bisa. Selama teman-teman itu terdaftar di DTKS dan masuk ke dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, pengkategorian desil ini teman-teman bisa lihat di video saya yang mengenai
cara daftar DTKS. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, jadi kalau teman-teman itu tidak punya KJP atau tidak terdaftar KJP waktu SMA atau SMK, tapi teman-teman masuk ke dalam ke penetapan DTKS desil 1 sampai dengan desil 4, maka teman-teman bisa untuk mendaftar KJMU. Oke? Nah, kenapa sih yang bisa masuk ke dalam kategori DTKS ini hanya desil 1 sampai dengan desil 4? Nah, karena ini adalah sudah aturan baku yang ditetapkan di dalam DTKS, di mana desil 1 sampai dengan desil 4 adalah pengkategorian tingkat kesejahteraan yang paling bawah, teman-teman. Jadi desil 1 sampai desil 4 inilah yang layak untuk mendapatkan KJMU. Oke? Itu pertanyaan yang ketiga. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ada juga yang bertanya seperti ini. Bu, saya harusnya anak saya ya masuk ke dalam desil 1 sampai 4, tapi kenapa saya tuh desilnya masuk nyangkutnya ke desil 6 gitu. Tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saya gitu. Nah, maka teman-teman atau bapak atau ibu itu bisa langsung datang ke Pusdatin Jamsos yang ada di Gunung Sahari. Nah, bapak ibu bawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga, kemudian KTP anak ibu juga ya atau bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu sampaikan ke Pusdatin Jamsos bahwa desil yang seharusnya itu adalah misalnya desil 1 atau desil 2 gitu. Tapi kok setelah disurvei atau setelah ditetapkan masuknya ke desil 6 gitu. Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong untuk dilakukan atau mengajukan perubahan desil gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan kelima nih teman-teman, ada juga yang bertanya kenapa sih IPK-nya harus minimal 3 gitu. Nah, teman-teman, KJMU itu kan singkatan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ada kata unggul di situ ya teman-teman. Nah, makna dari kata unggul adalah calon penerima atau penerima dari KJMU ini adalah mahasiswa yang berprestasi, di mana tingkat prestasi yang sudah ditetapkan itu adalah IPK-nya itu 3 ya. Teman-teman mungkin bisa cek di beberapa kampus, mungkin ada beberapa kampus yang memiliki kebijakan beasiswa ya di kampusnya masing-masing. Nah, itu ada standar IPK yang harus teman-teman capai ya. Sama seperti itu, minimal 3 gitu. Jadi memang ketika kita ingin mendapatkan beasiswa dan dalam hal ini adalah bantuan KJMU, memang harus ada standar yang kita capai yaitu minimal 3. Namanya juga unggul ya teman-teman. Jadi yang di bawah 3 otomatis tidak bisa atau terputus atau diputus KJP-nya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di semester 1 mendapatkan KJMU, tapi kemudian di semester kedua kok diputus KJMU-nya. Nah, teman-teman cross check dulu IPK teman-teman itu berapa. Kalau misalnya IPK teman-teman itu di bawah 3, nah berarti karena alasan itulah makanya KJMU teman-teman itu diputus ya. Karena kan di alur sistem pendaftaran KJMU itu tahap yang pertama kan teman-teman mendaftar secara online, kemudian yang kedua itu verifikasi dari pihak sekolah, yang ketiga itu verifikasi dari pihak universitas. Nah, salah satu verifikasi yang dilakukan oleh pihak universitas adalah IPK teman-teman gitu. Makanya agar KJMU-nya tidak terputus, maka teman-teman pertahankan tuh atau harus semakin ditingkatkan prestasi teman-teman. Jadi dari semester ke semester IPK-nya kalau bisa lebih dari 3 terus gitu loh. Jadi biar KJMU-nya itu bisa tetap dapat terus sampai dengan nanti teman-teman lulus gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam nih teman-teman. Kenapa sih kok saya tidak dapat KJMU? Nah, setelah dicek ternyata teman-teman itu masuk ke dalam desil 5 ke atas ya, karena pengkategorian desil itu sebenarnya dari desil 1 sampai dengan desil 10.
Nah, yang layak untuk mendapatkan KJMU adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Ketika teman-teman masuk dalam kategori desil 5 sampai dengan desil 6, maka teman-teman itu dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan KJMU. Nah, kalau memang realitanya teman-teman memang kondisi ekonominya itu masuk ke dalam desil 5 sampai dengan 10, ya sudah, teman-teman legowo gitu loh. Berarti memang teman-teman sudah tidak bisa mendapatkan KJMU. Nah, kenapa dinas itu memprioritaskan desil 1 sampai dengan 4? Nah, karena yang benar-benar layak untuk mendapatkan KJMU itu adalah desil 1 sampai dengan 4. Desil 5 ke atas dinyatakan itu sudah mampu. Nah, makanya teman-teman yang masuk kategori desil 5 ke atas, maka harus dengan legowo untuk bisa memberikan atau mengalihkan KJMU-nya kepada teman-teman yang lebih membutuhkan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nih misalnya teman-teman demi mendapatkan KJMU maka teman-teman merubah data gitu. Itu jangan sampai ya teman-teman ya. Pertanyaan yang ketujuh nih teman-teman. Bu, saya sudah mencoba beberapa kali mendaftar KJMU, tapi kok belum lolos-lolos juga ya. Nah, teman-teman ingat, ketika kita mengajukan atau mendaftar bantuan ya, itu memang kita harus sabar teman-teman dan harus tekun. Namanya juga kita yang butuh ya, kita membutuhkan bantuan, maka kita harus sabar dan tekun. Kalau misalnya di tahap 1 ini teman-teman gagal, coba lagi di tahap 2. Gagal lagi, coba lagi di tahap berikutnya gitu. Karena teman-teman bayangkan, dinas itu harus memproses data sejumlah pelajar mahasiswa yang ada di DKI Jakarta. Ada segitu banyaknya jumlah mahasiswa yang harus diproses oleh dinas gitu ya. Nah, maka dengan segitu banyaknya mahasiswa maka teman-teman tuh harus bersabar gitu. Nah, teman-teman coba memposisikan juga sebagai posisi teman-teman sebagai misalnya di pihak dinas gitu ya. Dengan segitu banyaknya data harus diproses dan harus diberi bantuan gitu. Nah, bisa saja di tahap ini mungkin ada yang tidak terproses. Nah, tapi itu biasanya nanti akan diinkludkan di tahap berikutnya. Nah, jadi seperti saya infokan barusan, jadi ketika teman-teman gagal, coba terus aja teman-teman, nggak apa-apa gitu. Namanya juga kita berusaha ya teman-teman, nanti perkara hasilnya seperti apa itu nanti Allah yang tentukan, yang penting kita berusaha gitu. Jangan sampai nyerah gitu. Kalau memang teman-teman butuh usaha terus teman-teman, memang harusnya tuh seperti itu gitu loh. Ketika kita butuh bantuan dana, karena kita yang butuh teman-teman, kita usaha gitu sampai dengan kita berhasil atau mendapatkan. Dan teman-teman juga jangan selalu menyalahkan pihak dinas gitu. Seperti tadi saya bilang, dengan segitu banyaknya jumlah mahasiswa itu harus dihandle oleh dinas, karena dinas itu tidak hanya memproses KJMU, tapi juga ada KJP yang harus diproses. Coba teman-teman bayangkan KJP dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA ya, di Jakarta itu ada berapa jumlahnya. Nah, itu semua harus diproses oleh dinas. Coba bayangin kalau teman-teman tuh jadi dinas gitu, jadi pihak dinas gitu. Nah, gimana tuh rasanya gitu ya. Bahkan saya sebelumnya, karena saya di sekolah SMK sebelumnya juga saya sudah pernah mengurus KJP dan KJMU. Nah, di saat kita harus memproses KJP atau KJMU siswa nih teman-teman, dengan deadline waktu yang sangat sempit yang sudah ditentukan, nah itu pressure-nya tuh berat buat kami sebagai pihak sekolah gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sekarang misalnya mau mendaftar, kok susah ya, kok jaringannya error terus ya, kok nggak bisa ya, kok error lagi ya, kok ngedown lagi ya, teman-teman jangan give up, coba lagi. Nah, kalau seperti saran saya sebelumnya, ketika kita mau melakukan pendaftaran,
teman-teman usahakan melakukan pendaftaran di dini hari ya. Jadi jam 12 sampai dengan jam 3 atau 4 pagi gitu. Dimana waktunya itu trafficnya itu lumayan sepi dibanding teman-teman melakukan pendaftaran di office hour gitu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman yang hari ini belum bisa mendaftar, mudah-mudahan bisa mendaftar ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa mendaftar, semoga bisa lolos sampai dengan nanti KJMU-nya disetujui dan ditetapkan oleh dinas. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau teman-teman punya pengalaman nih seputar KJMU, teman-teman bisa ya share di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke? Terima kasih video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.